pagi adik-adik, salam bertemu kembali pada minggu ini. Saat ini kita akan beribadah bersama dalam persekutuan PA dengan kakak-kakak lain, yaitu Kak Lia sebagai pembawa firman dan Kak Eca sebagai editor, dan saya sendiri Kak Sergio sebagai liturgi. Selamat beribadah adik-adik. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik sekalian, mari kita menyanyikan lagu Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih dapat berkumpul pada ibadah persekutuan PA ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dari awal hingga akhir dapat dilancarkan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Mari kita menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Lia. Nah, adik-adik, sudah siap mendengarkan berita firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaanmu bagi kami semua sepanjang minggu ini. Kami semua boleh diberi kesehatan yang baik. Kami sudah rindu lagi Tuhan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan berita firman-Mu di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan hikmat bagi Kak Lia agar dapat mewartakan berita kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan berkatilah adik-adik agar mereka semua juga dengan bantuan Roh Kudus dapat mengerti apa yang disampaikan dan dapat berguna bagi kehidupan mereka, menjalani kehidupan mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kisah para Rasul 22 ayat 1-5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak,
dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dalam hukum nenek moyang kita sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Adik-adik tadi sudah sama-sama dengar ya, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5, judulnya Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Nah, jadi firman Tuhan minggu ini kita mau mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus ini sebelumnya namanya bukan Paulus adik-adik, tapi Saulus ya. Saulus sebelum menjadi Paulus. Nah, gimana sih kok bisa berubah namanya? Jadi Saulus ini adalah seorang Yahudi adik-adik. Dia lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tapi Saulus besarnya di Yerusalem. Kalau kita baca di ayat yang ketiga ya. Nah, ada nggak adik-adik di sini yang kecilnya lahir di mana? Suatu daerah, tapi besarnya di daerah yang lain. Nah, mirip-mirip deh nih ya. Nah, kemudian kita mau tahu lagi nih. Saulus ini ketika kecil, dia itu seorang anak yang sangat pintar adik-adik, rajin sekali membaca, baca kitab suci, juga taat beribadah. Nah, dia itu punya seorang guru, pemimpin yang bernama Gamaliel. Ya, Pak Gamaliel ini juga seorang yang sangat pintar. Ya, dia seorang yang sangat rajin membaca dan juga belajar. Jadi lewat didikannya membuat si Saulus ini menjadi seorang anak yang tekun sekali dan sangat paham, sangat mengerti tentang ajarannya orang Yahudi.
Pokoknya Saulus tahu banget ajaran orang Yahudi, dan menurut dia ajaran Yahudi inilah yang paling benar, ya. Jadi ajaran lain itu nggak benar. Nah, suatu saat Saulus mendengar nih ada ajaran baru, yaitu jalan Tuhan. Apa sih ajaran jalan Tuhan? Nah, ajaran jalan Tuhan ini adalah ajaran yang cara-cara kehidupannya mengajarkan kehidupan yang sesuai dengan jalan Tuhan Yesus, ya. Nah, hal ini membuat Saulus marah dan dia sangat gak suka dengan ajaran jalan baru ini, karena menurut dia ajaran Yahudi inilah yang paling benar yang dia pelajari dari kecil. Jadi dia itu akhirnya timbul keinginan untuk mencari tahu siapa aja pengikut-pengikut ajaran jalan Tuhan ini. Dan ketika dia tahu, dia banyak menganiaya orang-orang ini. Dia gak suka sama orang-orang yang percaya kepada ajaran Tuhan Yesus atau ajaran Kristus. Jadi semua orang yang percaya kepada Kristus dianiaya sama Saulus. Pokoknya dia ini orang yang sangat ditakuti pada saat itu, karena dia sangat jahat. Dia bahkan sampai membunuh orang-orang yang percaya kepada ajaran Kristus, saking dia gak sukanya. Nah, tapi adik-adik, apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus? Dengan dia yang sangat jahat, bahkan sampai banyak membunuh pengikut-pengikut Kristus, tapi justru sama Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan loh adik-adik. Itulah hebatnya Tuhan kita ya. Tuhan kita itu Allah yang sangat berdaulat, Allah yang sangat berkuasa dalam kehidupan ini. Rencana-rencana Tuhan itu gak ada yang tahu. Tapi semua itu adalah baik, berguna untuk kebaikan kita semua. Ya, orang yang tadinya sangat membenci Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus panggil, Tuhan Yesus pakai untuk bersaksi menyatakan kebesaran namanya Tuhan. Ya, nah, kemudian bagaimana Tuhan memilih Saulus ini? Jadi pada waktu itu Saulus dengar nih bahwa di kota Damsyik akan ada pertemuan nih orang-orang Kristen. Nah, ketika dia tahu, dia langsung bersama pasukannya mau mengejar orang-orang ini ke Damsyik. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik inilah Tuhan bekerja dalam diri si Saulus ini. Dengan cara apa adik-adik? Jadi Tuhan Yesus menutupi penglihatannya Saulus. Dia gak bisa lihat. Dan tiba-tiba dia jatuh, tersungkur, dan dia mendengar suatu suara yang bilang gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, kira-kira itu suara siapa adik-adik? Iya, itu suaranya Tuhan. Ya, nah jadi pada saat itu Saulus mengalami kebutaan sampai 3 hari. Ya, jadi dia akhirnya berdoa selama 3 hari itu, dan akhirnya dia sejak itu dia menerima Tuhan Yesus dan dia dibaptis. Dan mulai saat itu dia banyak memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dia menjadi seorang yang sangat berubah. Dia saat ini malah benar-benar percaya, bahkan memberitakan siapa sih Tuhan Yesus itu. Seorang yang
sangat berbeda dari yang dulu ya. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mengubahkan kita menjadi orang yang lebih baik ya, sama seperti Saulus. Dan dari situ namanya berubah deh dari Saulus menjadi Paulus yang kita kenal di bacaan kita pada hari ini ya. Nah, dalam pelayanannya si Paulus ini gak gampang adik-adik. Dia mengalami banyak sekali tantangan. Jadi banyak juga orang-orang yang tidak suka sama dia, yang menghasut dia, mencaci maki dia, terus melempari dia dengan batu ketika dia sedang berbicara, menyampaikan berita firman Tuhan. Ya, tapi apakah Saulus menyerah? Aku nggak jadi memberitakan firman Tuhan karena kok aku diginiin ya, kok aku dianiaya juga gitu. Apakah Saulus menyerah? Tidak adik-adik, dia tetap bersemangat memberitakan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena dia dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dia mampu sampai akhir hidupnya terus menjadi pemberita firman Tuhan, seorang yang bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik dan kalian nih, kakak lain semua, melalui firman Tuhan ini, kita juga diajak nih untuk berani menjadi saksinya Kristus. Gak perlu seperti Rasul Paulus kayak zaman dulu sih. Nah, zaman sekarang gimana ya kali ya bersaksinya? Nah, talenta. Adik-adik tahu talenta enggak? Nah, setiap kita itu sudah dikasih talenta sama Tuhan. Ada yang bisa menyanyi, ada yang jago main musik, ada yang talentanya dikasih sama Tuhan, pandai memasak, talenta berolahraganya jago, itu talenta-talenta. Nah, talenta yang sudah Tuhan kasih ini harus kita kembangkan adik-adik. Karena lewat talenta inilah kita bersaksi siapa sih Tuhan itu. Jadi, kalian juga harus semangat bersaksi lewat talenta-talenta yang sudah Tuhan beri dengan menjadi anak-anak yang baik lewat tutur kata, lewat tingkah laku, lewat pikiran kita, supaya orang boleh melihat, oh iya ya, mereka ini kan anak-anaknya Tuhan, mereka ini berbeda ya. Oke, siapa yang siap menjadi saksinya Tuhan? Siap ya, karena kita gak perlu takut, ada Roh Kudus yang beserta dengan kita, yang akan memampukan kita untuk mengembangkan talenta kita dan menjadi saksinya Tuhan. Oke adik-adik, ya selamat menjadi saksinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, mari kita menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya
sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa syafaat ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Mampukan kami terus Tuhan untuk menjadi anak-anak yang suka bersaksi lewat talenta-talenta yang sudah Tuhan beri. Mampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan yang berani seperti Rasul Paulus, untuk mewartakan betapa baiknya Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan atas kehidupan kami, dan kami benar-benar hanya mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa, kami mau berdoa bagi setiap adik layan kami di GPIB Trinitas ini, juga kakak layan, Tuhan ya saja yang terus memberkati pelayanan kami, memberikan kesehatan yang baik bagi kami semua, adik-adik kami dalam masa pendidikan, pertumbuhan mereka ya Tuhan, Engkau Yesus yang akan terus menjaga, memelihara mereka. Tuhan Yesus memberkati pendidikan mereka, terutama saat ini di masa pandemi. Biarlah program sekolah tatap muka yang sudah mulai berjalan, Tuhan Yesus saja yang ambil alih. Tuhan Yesus jaga setiap adik-adik kami ini Tuhan, agar mereka dijauhkan dari klaster COVID yang baru. Tuhan Yesus memberikan mereka roh kepintaran, roh kerajinan untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Bapa di surga, berkati juga orang tua yang setia mendampingi, membesarkan, mendidik mereka. Tuhan Yesus saja yang memberkati setiap usaha, setiap pelayanan yang mereka lakukan. Dan Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus saja yang cukupkan setiap kebutuhan kami semua ya Bapa, terutama di masa pandemi ini. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Trinitas. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang berjalan saat ini, pelayan-pelayan-Mu di dalamnya. Tuhan beri kesatuan hati bagi kami semua, supaya kami hanya berfokus melayani hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah agar GPIB Trinitas boleh menjadi saksi-Mu yang baik di tengah lingkungan di mana kami berada. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia ini, Presiden kami Pak Jokowi, wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan Yesus juga memberkati, memberi hikmat bagi mereka dan semua jajaran dari tingkat pusat sampai yang terendah, tingkat RT RW. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam mereka mengambil segala keputusan agar berguna bagi kebaikan bangsa ini. Tuhan, kami juga mau berdoa buat masyarakat Indonesia supaya kami semua terus diberikan hikmat untuk dapat mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan kami, terutama di masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta kami, Pak Teddy Masinambo beserta keluarga. Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka ya Tuhan, memberkati kesehatan mereka, khususnya Pak Pendeta, agar boleh terus melayani dengan kesehatan yang baik. Bapak, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit, orang tua mungkin
kakek nenek kami, mungkin juga adik-adik layan sendiri. Tuhan Yesus, Engkau saja yang akan menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Biarlah di tengah sakit mereka boleh terus memiliki sukacita dan damai sejahtera daripadamu saja untuk dapat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur serta berterima kasih dapat memberikan persembahan dalam ibadah ini. Kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita menyanyikan lagu Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa penutup dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kami sudah sampai di penghujung ibadah kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu, dan biarlah apa yang sudah kami terima pada hari ini boleh terus berguna bagi pertumbuhan rohani kami ke depan. Dan kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mohon Tuhan Yesus jaga dan sertai kami kembali. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima
terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, selesai. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah adik-adik.